Hening sepadan dengan kata meditasi, artinya sadar penuh. Sadar nafas, menikmati nafas. Kenapa nafas ini yang menjadi objek kesadaran kita? Kenapa dia yang kita tempatkan sebagai jangkar kesadaran kita? Ya karena nafas itu yang memberi hidup kita. Dengan menyadari nafas, kita tahu bahwa kita hidup. Dengan menyadari nafas, kita bisa menyadari sang sumber hidup. Dengan menyadari nafas, kita akan bisa menyadari keberadaan sang diri sejati di ujung tarikan nafas. Nah, masih ada yang bertanya, ujung tarikan nafas di mana? Nafas-nafas Anda kok tanyanya ke saya gitu loh ya. Gini, satu, Anda cukup memperhatikan tarikan dan hembusan nafas yang natural. Natural itu tidak diatur-atur. Anda bukan dengan sengaja. Kalau itu bukan nafas natural, kalau itu namanya Anda ngatur-ngatur nafas supaya panjang. Bukan gitu, nafasnya biarkan sebagaimana adanya. Nafas yang tanpa intervensi. Nafas nanti Anda akan mengerti. Ya, ketika Anda menarik nafas secara natural, ujung tarikan nafas di mana? Ya di sini, di relung hati Anda. Ya, di pusat dada Anda. Di tempat munculnya rasa kasih yang paling mendalam. Dan kalau kita mau uji, itu pasti sama dengan sumber dari bunyi dengung ketika kita mengucapkan mantra ini. Ya. Coba Anda ikuti saya ya. Hum, hum. Awal getarannya ada di mana? Di sini. Kalau Anda merasakan nafas yang natural, rasakan ujung tarikan nafasnya ada di mana? Ya di sini sama. Ujung tarikan nafas itu ya ujung sebelum nafas itu dibalikin, dihembusin itu loh. Oke? Nah, kita juga akan mengerti bahwa di sini ini sumber dari rasa satu yang paling mendalam. Ya. Jadi dengan menyadari nafas, kita akan menyadari bahwa Tuhan itu senantiasa mengasihi kita semua, tidak peduli apa yang telah kita lakukan di masa lalu. Dengan menyadari nafas kita, sadar bahwa kita tidak pernah terpisahkan dengan Dia yang meliputi kita semua. Keberadaan tanpa batas yang menaungi semua yang ada, yang menjadi sumber dari segala yang ada. Dengan menyadari nafas juga membuat kita, pikirannya terhubung dengan rasa sejati. Meditasi atau hening ini membuat kita bisa merasakan sesuatu yang sangat lembut, yaitu apa? Nafas kita. Kalau kita terus menikmati yang lembut itu, kita akan bisa menikmati, mengerti yang lebih lembut lagi. Ya. Jadi nafas itu sebetulnya adalah jembatan antara dunia material dengan dunia imaterial. Dengan nafas itu pikiran disambungkan dengan rasa sejati nanti bisa menjangkau yang lebih lembut dibandingkan nafas itu. Dengan rasa sejati itulah kita akan bisa menemukan, tidak mesti ngelihat ya, tapi kita ngerti di sini di ujung tarikan nafas kita yang natural ada sang diri sejati sebagai sumber kasih yang paling murni. Nah, cara hening itu yang pertama adalah meditasi formal, sebisanya, semakin sering semakin bagus. Tapi tidak usah dipatok mesti sehari 5 kali atau 7 kali, nggak mesti, sebisanya. Waktunya kapan? Sebisanya Anda. Seluangnya Anda. Sisa waktu, sekali lagi, Anda lakukan meditasi informal dimanapun Anda berada, kapanpun juga. Otomatis sarannya adalah sesering mungkin dong. Sesering mungkin Anda menyadari nafas Anda. Jangan ada celah Anda ngelamun. Jadi lawan tidak sadar nafas adalah ngelamun. Ya. Makanya saya senang teman-teman di markas PM ini pada rajin bekerja. Saya tanya, kok Anda semua ini kerjanya rajin sekali sih? Kenapa? Daripada ngelamun katanya. Oh ya bener sih, pinter ya. Daripada ngelamun mendingan kerja. Tapi ya kerjanya juga harus sadar nafas supaya nggak kesambet. Ya. Jangan melarikan di dalam pekerjaan alasannya supaya nggak ngelamun. Ya. Oke, ya kalau ditimbang-timbang ya jelas mendingan kerja ketimbang ngelamun. Tapi kan bisa kerja sambil menikmati nafas sehingga tetap kita terhubung dengan Gusti, tetap tidak kesambet ya. Nah,
Ini adalah tahapan atau proses kita dalam keheningan. Ya, saya membuat rumusan yang sederhana. Dan ini kalau Anda paham, Anda jalankan, ya Anda akan sampai ke ujungnya. Jadi gerbang dari hening itu apa sih? Relax. Relax itu apa? Santai. Ya. Gimana sih latihan relax? Coba, Anda yang suka joget, kalau relax gimana? Kan menikmati gerakan. Ya. Mau lembut, mau dinamis, tapi kan ininya kita menikmati. Kalau Anda tukang udut, yang namanya relax dengan udut bagaimana? Ya menikmati udut itu kan, begitu Mas Amu? Ya. Kalau Anda makan bakso dan relax, itu gimana? Dinikmati betul baksonya kan? Kita nggak mikir yang aneh-aneh ya. Betul-betul kita perhatiannya tenggelam dalam bakso yang kita makan. Yang membuat kita bisa betul-betul merasakan rasa bakso itu. Kita menikmati bakso itu dan umumnya nanti kita bisa bersyukur dengan bakso yang kita makan. Itu relax. Nah, makanya ya seninya adalah kita jangan sepaneng, jangan tegang. Makanya nggak usah maksa konsentrasi, nggak usah maksa fokus. Kalau Anda dengan memejamkan mata malah sepaneng, udah nggak usah pejamkan mata, Anda santai aja gitu. Kalau dengan duduk diam ini Anda malah sepaneng, udah joget dulu lah. Itu jalan-jalan kemana kayak lihat apa kayak gitu ya. Makanya ini sederhana sekali. Yang penting Anda bisa relax. Apakah meditasi harus punggungnya tegak? Gak usah. Kalau punggung tegak bikin Anda kesiksa, ngapain? Ya. Santai gitu loh. Oke. Nanti keblok energinya lah. Bohong, gak ada itu. Buktikan deh sendiri. Gak usah percaya sama teori yang gak terbukti ya. Buktikan sendiri. Kalau begini bagaimana? Kalau begini bagaimana? Ya. Nanti rasakan sendiri. Oke. Sekali lagi, relaksasi ini adalah gerbang keheningan. Habis itu, kalau Anda semakin dalam, ya, menikmati nafas, semakin kuat rileksnya, Anda akan terkoneksi dengan sang diri sejati yang bertahta di relung hati. Koneksi dengan diri sejati akan membuat Anda mengalami purifikasi atau penjernihan. Purifikasi membuat Anda mengalami transformasi. Transformasi membuat Anda mengalami realisasi benih ketuhanan di dalam diri. Ya, lanjut. Kita akan bahas satu persatu. Relax sudah? Lanjut. Gini, ya. Sebetulnya, prinsip dasarnya adalah semakin Anda bisa relax, semakin Anda masuk ke dalam keheningan, semakin Anda terhubung pada diri sejati. Nah, saya membuat sebuah parameter yang sangat sederhana. Kalau Anda sudah mulai rileks ya, menikmati nafas, menikmati momen saat ini di sini, itu kualitas hening Anda 5% ya. Jadi itu udah nggak sepaneng, Mas. Biasanya kan orang sepaneng itu 1% ya, di bawah 1% itu sepaneng ya. Kalau nggak tegang ototnya, ininya pikirannya kemana-mana kan. Atau memaksa sugesti gitu ya. Oke. Nah, makanya rileks, santai. Nah, kalau Anda nanti semakin dalam, itu kualitas heningnya 10%. Nah, pada 10% inilah sebetulnya koneksi dengan diri sejati ini ada pada titik yang lumayan optimal. Tapi bukan berarti kalau di bawah itu nggak terhubung. Enggak, ini cuma soal efektivitas. Semakin Anda hening, semakin terhubung, semakin efektif kekuatan pemulihan jiwanya. Nah, kalau kualitas hening Anda lebih dalam lagi, 20%, 3%, otomatis kan semakin terhubung dengan sang diri sejati. Lanjut. Ya. Makanya, kalau Anda semakin dalam keterhubungan dengan diri sejatinya, karena semakin hening, maka kekuatan purifikasi yang muncul itu semakin besar. Nah, Anda itu dipurifikasi dari apa? Dari luka batin. Ya. Tadi ada yang nanya di grup ya, kalau kesel itu luka batin bukan ya, kesel itu wajar ya. Misalnya Anda tiba-tiba ada yang mencurangi ya. Ya, orang biasa pasti kesel kan. Kalau saya yang gitu-gitu udah nggak kesel. Saya keselnya kalau ada yang merusak negara ini, saya baru kesel. Ya. Kalau cuma merugikan saya nggak ada masalah gitu ya. Udah biasa kan. Nah,
Tetapi yang namanya luka batin itu adalah kondisi ketika rasa kesal itu Anda tumbuk-tumbuk tidak Anda selesaikan. Kesalnya dipelihara gitu loh. Kejadiannya 3 tahun yang lalu, kesalnya sampai sekarang. Itu namanya luka batin, ya. Oke, gitu ya. Nah, yang kedua, watak angkara. Watak angkara ini apa sih? Ya, mulai dari yang paling kasar ya sampai yang paling halus ya. Kalau yang paling kasar itu ya suka jahatin orang. Paling halus mementingkan diri sendiri. Pokoknya nyari momentum, oportunistik ya. Ya gitu-gitulah ya. Nah, ini akan dibersihkan lewat keheningan. Ketiga, ilusi. Ilusi itu apa? Sekali lagi bedakan antara ilusi, delusi dengan halusinasi. Kalau halusinasi itu kondisi ketika kita pada saat ini menganggap yang nggak ada sebagai ada. Nggak ada tapi dianggap ada, misalnya nggak ada ular, tiba-tiba kita ketakutan sendiri karena nganggap ada ular. Nah, itu halusinasi. Kalau delusi itu kebiasaan tidak bisa membedakan antara dunia yang material dengan dunia yang nggak nyata. Nah, kalau ilusi itu adalah kondisi di mana kita mempercayai sesuatu yang belum terbukti sebagai kebenaran, bahkan tidak realistik, itu sebagai kebenaran yang absolut gitu ya. Oke, nah ilusi ini banyak sekali atas nama agama, atas nama tradisi, atas nama moral, atas nama apa aja, termasuk atas nama sains. Ya, kan tahun 2020 kita dipaksa berilusi atas nama sains kan, sakitnya apa nggak jelas, kita takutnya setengah mati, itu ilusi namanya. Dan kita percaya bahwa obatnya adalah, aduh, goblok kayak nggak kira-kira ya, aduh. Ampun dah, itu ilusi atas nama sains itu ya. Nah, pemurnian juga membuat kita mengalami penghapusan jejak dosa. Kalau kita sudah kadung buat dosa, bisa nggak dibereskan? Bisa, asal kita membuka diri untuk proses pengampunan. Kita meminta maaf. Ya. Kalau ini urusannya dengan orangnya, kita minta maaf pada orangnya. Kalau orangnya udah nggak bisa ditemuin, ya jiwanya yang disapa. Saya minta maaf, ya kita ngomongin dalam keheningan. Kita betul-betul memancarkan kasih murni kita pada dia dan seterusnya ya. Ada metodenya, namanya metode meditasi api suci ya. Dan tentu saja pemurnian itu membuat Anda terbebas dari jeratan kuasa kegelapan ya. Saya tegaskan lagi ya. Dark force yang saya sebut juga sebagai kuasa kegelapan ini makhluk, bukan cuma konsep gitu loh. Ini sama nyatanya dengan Anda. Yang namanya siluman iblis itu nyata, itu bukan cuma proyeksi pikiran. Cuma dia ada di dimensi berbeda sehingga Anda nggak bisa jangkau dengan panca indera. Gitu. Jangan Anda berhayal gitu ya. Nggak ada itu yang namanya demit. Yang ada cuma proyeksi pikiran kita sendiri, ngarang aja. Ya. Nanti kita akan bahas lebih detail ya, bahwa jagat raya ini sebetulnya adalah matriks realitas. Tumpukan dari berbagai dimensi gitu loh. Jadi yang ada di sini bukannya dimensi material. Ada keberadaan yang frekuensi energinya berbeda dengan kita, sehingga dia nggak bisa dilihat dengan panca indera. Makanya ada malaikat, ya, ada dewa-dewi dan seterusnya. Oke. Nah, dan kita, kalau kita tidak hening, kita bisa yang namanya tersusupi makhluk alam bawah. Dan jangan terjebak konsep yang ilusif. Kita kan manusia, punya vibrasi lebih tinggi. Tidak mungkin kemasukan setan. Wah, kamu nggak sok tahu. Badanmu aja banyak setan ngomong gitu. Kalau Anda tidak hening, Anda pasti akan membuka celah untuk tersusupi oleh makhluk alam bawah. Tidak peduli kelas sosial Anda, tidak peduli isi rekening Anda, tidak peduli agama Anda. Kalau Anda tidak waspada, tidak sadar penuh akan keberadaan yang ilahi dalam nafas Anda, si makhluk alam bawah itu pasti akan masuk ke dalam badan Anda. Anda kerasa atau tidak, itu tetap bisa ada. Ya. Oke? Nah, proses purifikasi, ya, di mana kita menjernihkan
5 faktor pengaruh jiwa tadi yang ada di berbagai lapisan kesadaran, ya. Yang dia ada di pikiran sadar kita, ada di pikiran bawah sadar kita, bahkan ada di pikiran tak sadar kita. Bahkan ada sampai dia melekat di DNA kita, itu dibereskan, maka kita akan mengalami yang namanya transformasi. Transformasi ini bentuknya apa saja? Di antaranya adalah, ya, ini, ada penyelarasan cakra. Jadi semua cakra Anda itu diselaraskan. Contoh, ya, kalau Anda membereskan kedengkian Anda, sikap manipulatif Anda, maka Anda berarti menumbuh suburkan kasih murni di relung hati, membereskan cakra jantung. Kalau Anda menyembuhkan dendam pada pasangan, itu berarti Anda menyelaraskan cakra seks. Ya, dan seterusnya. Oke? Nah, satu kata, hening saja yang benar, maka penyelarasan cakra ini pasti terjadi. Oke? Dan ini tidak bisa kemudian Anda limpahkan, ya, kepada orang lain jasa pembersihan cakra. Emangnya jasa cat tembok apa? Loh, ya ini Anda bersihkan sendiri, Anda bereskan sendiri, Anda akarnya itu Anda kenali, dibereskan, itu baru nanti selaras cakranya, enak aja. Bayar nanti cakranya beres. Atau cuma ini nih, apa namanya? Saya suka iseng sih ya. Minjem apa namanya? Sendok atau apa namanya? Garpu. Nah, itu aja Mas, sendok. Ya, pokoknya bisa ting gitu lah. Nah, udah itu aja. Ya ampun. Ini nanya, maaf guru, yang dimaksud dengan jeratan dakus itu apa? Tadi saya ngomong apa sih? Mending kalau pertanyaannya udah lama ini baru bertanya. Aduh, Anda kira saya dakus apa? Kalau pertanyaannya di awal, itu saya maklum, ini baru dijelasin tuh ya bertanya. Aduh. Ya. Jadi nggak ada ceritanya cakra itu kemudian akan selaras kalau ya nggak gitulah saudara. Ya. Aduh, itu hanya alat bantu membuat Anda menikmati keheningan, tapi bukan itu yang akan membuat Anda kemudian mengalami penyelarasan cakra. Anda harus membereskan si masalahnya gitu loh, ya. Dan nggak ada juga luka batin bisa sembuh dengan aduh. Ayo siapa yang dulu pernah ikut? Tapi bisa buat berhentiin hujan nggak kayak makanya? Enggak lah. Aduh, kita lanjut ya saudara dan saudari. Kalau Anda 5 faktor pengaruh jiwa tadi sudah dibereskan, cakra Anda selaras, maka otomatis Anda akan mengalami kebangkitan kundalini. Kebangkitan kundalini itu artinya apa? Kosmik energi yang semula itu dia potensial, ya, tersimpan di dekat tulang ekor kita. Itu bisa naik ke permukaan, naik ke atas, menjalar melalui jalur sumsumna, yang itu berhimpitan dengan jalur tulang belakang gitu. Sampai nanti dia nembus ke cakra mahkota. Dan ini adalah buah dari proses purifikasi yang tertuntaskan. Jadi tidak mungkin Anda itu mengalami yang namanya kebangkitan kundalini apalagi sampai paripurna kalau Anda masih banyak liciknya, masih banyak luka batinnya, apalagi banyak demitnya. Tidak mungkin, itu nggak ada hukum alamnya kayak begitu, ya. Dan ini tidak usah dikejar. Dan tidak ada juga, ya, yang namanya Anda bisa membeli kebangkitan kundalini, bayar sekian juta kundalini di attunement bangkit, nggak ada itu. Oke? Ya. Loh, ya faktanya adalah karena kundalini terkait dengan proses purifikasi jiwa, Anda bayar berapapun tidak mungkin bisa langsung menyembuhkan luka batin Anda, ya apa enggak? Ya.
Saya aja dibayar berapa puluh juta juga nggak akan bisa menyembuhkan luka batin Anda kalau Anda nggak serius mengobati sendiri kan? Enak aja. Ya. Oke. Nah, kondisi lebih lanjut dari transformasi jiwa ini, ya setelah kebangkitan kundalini nanti ada yang disebut sebagai aktivasi Merkaba. Jadi simbol-simbol dalam diri kita itu membentuk struktur yang kita kenali sebagai Merkaba. Dan itu menandai bersihnya jiwa raga kita di semua lapisan kesadaran. Ya. Jadi itu ada simbol segi 6 kayak bintang David begitu, yang itu sebetulnya menandakan bahwa Anda mengalami transformasi lebih lanjut setelah kebangkitan kundalini. Oke. Nah, sekali lagi ini juga nggak bisa pakai sugesti gitu loh. Bangkitlah Merkabaku dengan sempurna. Nggak bisa. Ya. Mau ngomong sampai 1000 kali juga, sampai doel gitu ya, nggak bisa, karena itu hasil transformasi seiring dengan naiknya level kesadaran Anda. Oke. Nah, kalau proses transformasi dalam diri ini terjadi, ya, maka proses transformasi di luar diri mulai berjalan. Penyelarasan medan energi, jejak-jejak yang tidak selaras yang pernah Anda buat di alam semesta ini diberesin satu persatu. Yang tadinya Anda menembakkan energi luka batin, energi ngedumelan, energi ngedusolowan gitu ya, itu ganti dengan memancarkan energi kasih, kebahagiaan. Ya. Nah, ini baru berlaku hukum tarik-menarik yang sesungguhnya. Dan energi yang makin selaras itu menarik segala keberuntungan, menarik nasib yang baik, menarik keajaiban gitu loh. Nah, kalau ini jernih paripurna, maka Anda pasti akan mengalami hidup surgawi. Ini namanya transformasi. Makanya tidak bisa cara instan. Baru juga baca meditasi seminggu, meditasinya juga gak ngerti, udah pengen bangkit kundalini. Dari mana? Ya, oke. Kita butuh kesabaran dalam menjalankan laku yang benar. Nah, muara dari perjalanan spiritual adalah ketika kita yang telah mengalami purifikasi, telah bertransformasi, sampai kepada fase jumbuh kawula Gusti. Kita dalam kesadaran penuh sepanjang waktu, terhubung selalu dengan diri sejati, menyatu dengan sang sumber hidup, menyatu dengan kecerdasan tertinggi di jagat raya. Sehingga pikiran kita, kata-kata kita, tindakan kita selalu dalam kebenaran karena setia penuh mengikuti titah Tuhan. Tuhan yang mana? Bukan Tuhan yang dikhayalkan, titah Tuhan yang muncul dari relung hati. Nah, orang yang seperti inilah yang kemudian bisa membuat benih keilahian itu dianalogikan menjadi pohon keilahian. Kita menjadi punya karakter, ya, yang itu merepresentasikan karakter Tuhan. Kasih murni, harmoni, kreativitas, dan seterusnya. Ya. Itulah fase yang disebut sebagai God realization atau realisasi kualitas ketuhanan. Ini puncak tapi bukan puncak. Ya. Maksudnya puncak bukan puncak itu begini. Kayak orang daki gunung, ya ini puncaknya. Tapi ini bukan yang puncak satu-satunya, habis itu ada puncak lagi karena gunungnya banyak. Jadi ada langit di atas langit, maka ini adalah perjalanan tanpa ujung, perjalanan tanpa akhir, ya begitu. Maka saya saat ini, seperti apapun juga pencapaian saya tidak pernah berhenti dalam belajar. Cuma bedanya dengan Anda, saya tidak punya guru yang sifatnya wadak gitu ya, yang punya badan yang bisa saya ajak salaman, nggak ada. Bongkar ilusi Anda tentang hening. Jadi hening itu bukan berarti Anda harus maksa konsentrasi, tidak. Hening itu juga bukan mengosongkan pikiran. Hening itu juga bukan fokus di cakra asna. No, tidak. Hening itu juga tidak mesti bersila dengan punggung tegak. Nggak mesti. Ya. Kayak saya begini ya. Boleh nggak hening kayak begini? Ya boleh. Boleh nggak heningnya kayak begini? Ya boleh, masa nggak boleh? Yang penting Anda menikmatinya. Sadar penuh akan aliran nafas Anda. Yang nggak boleh itu hening sambil nutup hidung. Itu nggak boleh, haram.
Jelas haram itu, hening dengan menutup hidung itu. Ya. Kenapa? Loh ya, sumber energinya ada di situ. Sumber yang membuat Anda mengetik kasih murni di situ. Ya, jadi satu-satunya yang saya haramkan cuma tadi, nutup hidung. Nutup mata masih saya halalkan, ya. Nutup hidung nggak boleh. Nutup telinga masih boleh. Nutup hidung jangan pokoknya. Dan hening juga bukan ngatur-ngatur nafas, saudara. Ya, jadi nggak usah. Aduh, itu Anda latihan tenaga dalam, ya. Bukan begitu. Santai nafasnya yang natural saja. Dinikmati, Anda rasakan kasih Tuhan dalam nafas Anda yang natural dan seterusnya.